Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai struktur CPU untuk memenuhi tugas dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Pak Puji Imam Mutakib. Demikian materinya akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgi Khairul Rijal dari Prodi Informatika dengan NIM 102222102. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang dosen telah berikan di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu kelompok 4 bertugas untuk menjelaskan mengenai struktur Central Processing Unit atau lebih dikenal dengan nama CPU. Kelompok saya ada berlima. Yang pertama yaitu saya, yang kedua Gary Gisario, yang ketiga Rizky Reza, yang keempat Akbar Yasriliawan, dan yang kelima Hasan Zainuri. Pertama izinkan saya untuk memberikan gambaran mengenai judul-judul yang akan kita bahas hari ini. Baik. Pertama ada pengertian dan fungsi CPU yang akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua unit control. Yang ketiga unit aritmatika dan logika atau lebih dikenal dengan ALU atau Arithmetic Logic Unit. Yang keempat ada register, dan yang terakhir yaitu membahas mengenai CPU interconnection. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dan fungsi CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan menjalankan tugas-tugas komputasi. CPU ini berfungsi sebagai otak atau pemroses inti dalam sebuah sistem komputer yang menerima instruksi, memproses data, mengendalikan operasi, dan mengatur interaksi dengan perangkat keras lainnya. Jadi CPU itu komponen inti dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi program komputer yang melakukan operasi pemrosesan data. Central Processing Unit atau CPU adalah sirkuit terpadu yang terletak di dalam motherboard komputer. Jadi kita sedang membahas CPU di dalam lingkup motherboard komputer. Yaitu berfungsi sebagai otak komputer yang mengkoordinasikan dan mengendalikan semua operasi komputer. CPU sendiri terdiri dari beberapa komponen utama yang memiliki tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama unit control, terus ALU tadi, lalu register, lalu cache memory. Lalu selanjutnya, apa fungsi dari CPU tersebut? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, CPU ini memiliki beberapa komponen yang mana komponen-komponen ini memiliki tugasnya masing-masing. Kita ambil contoh unit control. Fungsi unit control ini adalah ia mengambil instruksi dari memori, mengkodekan instruksi tersebut, dan mengeksekusinya dengan mengaktifkan bagian-bagian lainnya daripada CPU tersebut. Lalu bagaimana cara kerjanya?
prinsip kerja CPU itu yaitu siklus yang berulang. Jadi CPU bekerja dengan siklus yang berulang selama instruksinya itu masih ada. Jadi siklus ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama yang tadi pengambilan memori, pengambilan instruksi dari memori, yang kedua dekode, terus eksekusi, lalu yang terakhir yaitu penulisan hasil. Yang pertama CPU itu mengkodekan instruksi pertama dari memori, lalu mengkodekannya dan menjalankannya. Kemudian melanjutkannya ke instruksi berikutnya sampai program itu selesai. Ya, untuk bagian-bagian CPU-nya saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Gesario dari kelompok 4. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang unit control atau bisa disebut dengan pengawas. Adalah salah satu komponen penting dalam sebuah CPU atau kepanjangan CPU adalah Central Processing Unit yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aliran instruksi dan operasi dalam sistem komputer. Unit control mengawasi pelaksanaan siklus instruksi dan membangkitkan sinyal-sinyal kontrol relevan pada saat yang tepat agar operasi yang tepat dapat dikerjakan pada CPU, dan unit-unit eksternal pada CPU dan unit-unit eksternal lainnya seperti memori dan controller atau device. Unit control dirancang untuk suatu organisasi datapad spesifik seperti ALU, register, dan sebagainya. Berikut gambaran mengenai peran dari unit control. Yang pertama adalah ada pengambilan instruksi, yang kedua ada dekode instruksi, yang ketiga ada penjadwalan instruksi, yang keempat ada mengendalikan aliran instruksi, yang kelima, yang terakhir ada mengatur transfer data. Berfungsi sebagai pengawas dan pengatur utama dalam CPU. Itu mengawasi aliran instruksi, memecahkan instruksi menjadi operasi yang lebih kecil, mengendalikan transfer data, dan memastikan eksekusi instruksi yang benar. Unit control merupakan komponen yang sangat penting dalam menjalankan program komputer dan mengkoordinasikan operasi dalam sebuah sistem komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa control unit adalah salah satu bagian dari prosesor yang melakukan operasi kontrol pada seluruh kegiatan yang terjadi di dalam prosesor, baik itu pemrosesan data, penulisan data, dan penyimpanan data maupun instruksi-instruksi lainnya. Ini adalah proses yang terjadi di dalam unit control. Yang pertama ada pengambilan instruksi. Dari memori utama berisi langkah-langkah yang harus dilakukan komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua ada dekode instruksi, memecahkan instruksi ke bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dimengerti oleh CPU. Yang ketiga, penjadwalan instruksi, menentukan urutan eksekusi instruksi yang optimal dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, mengendalikan aliran instruksi, memantau dan mengendalikan aliran instruksi dalam sebuah program komputer. Yang terakhir, kelima, ada mengatur transfer data, yakni mengendalikan transfer data antara register, memori, dan perangkat eksternal. Itu adalah proses yang terjadi di dalam unit control. Jadi saya menyimpulkan bahwa cara kerja control unit itu adalah ketika sebuah komputer pertama kali dinyalakan atau diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke control unit untuk dieksekusi
instruksi-instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Zainuri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit aritmatika dan logika atau ALU. Unit aritmatika dan logika atau ALU adalah salah satu komponen penting dalam sebuah CPU. Fungsi utama ALU ialah dapat melakukan operasi matematika dan logika pada data yang diolah oleh CPU. Di poin pertama, ada operasi matematika. ALU dapat melakukan berbagai operasi matematika dasar. Ini memungkinkan CPU untuk melakukan perhitungan angka yang diperlukan dalam program komputer. Di poin kedua ada operasi logika. ALU juga dapat melakukan operasi logika pada data. Ini termasuk operasi seperti AND, OR, SOR, dan NOT. Ini digunakan untuk melakukan perbandingan, penggabungan data, manipulasi bit, dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi logika. Di poin ketiga ada pemrosesan bilangan. ALU juga mendukung operasi pada bilangan biner, termasuk bitwise seperti pergeseran bit atau shift, rotasi bit, dan operasi logika pada level bit. Ini memungkinkan CPU untuk melakukan manipulasi data dengan cepat dan efisien. Dan di poin terakhir ada keterhubungan dengan register. ALU dan register biasanya terhubung karena register menyimpan data yang akan diproses oleh ALU dan hasilnya akan disimpan kembali ke register untuk digunakan kembali pada operasi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang register. Register adalah memori kecil yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses secara sementara. Peran register dalam CPU ini sangat penting karena memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi yang memungkinkan CPU untuk mengambil dan menyimpan data dengan efisiensi yang tinggi. Beberapa operasi yang dijalankan oleh register diantaranya ada fetch, decode, lalu execute. Jadi ada 3 ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis register. Jenis register ada 7. Yang pertama adalah PC atau program counter. Nama lainnya adalah Instruction Access Register, Address Register atau IAR. Digunakan untuk memajukan posisi saat ini dari urutan program dalam sistem komputer. Lalu yang kedua adalah MBR atau Memory Buffer Register. Fungsi utama register ini adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi komputer dan data yang dapat ditransfer memori komputer. Yang ketiga ada MDR, Memory Data Register. Register ini bertindak sebagai buffer dan menyimpan apapun yang disalin dari memori yang siap digunakan oleh prosesor. Ya. Lalu MDR menyimpan informasi sebelum masuk ke decoder. Lalu yang keempat ada MAR, Memory Access Register. Register ini umumnya digunakan untuk operasi membaca, menulis dari data memori. Yang kelima ada ACC atau akumulator. Register ini banyak digunakan untuk menyimpan logika atau hasil sementara. Yang keenam ada index register. Adalah register prosesor yang digunakan untuk memodifikasi alamat operan selama menjalankan program. Dan yang terakhir, yang ketujuh, instruction register. Merupakan jenis register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang atau yang akan dieksekusi. Ya, itu cukup dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Reza Agipari. Saya dari kelompok 4 bagian materi arsitektur dan struktur komputer. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian CPU interconnection. Oke, langsung saja. CPU interconnection atau biasa disebut dengan CPU interconnect adalah bagian dari arsitektur komputer yang menghubungkan CPU dengan yang lain. Atau secara umum, CPU interconnection berfungsi sebagai jalur komunikasi
yang menghubungkan CPU dalam sebuah sistem komputer. Sebuah CPU memiliki interkoneksi yang berbeda-beda tergantung pada arsitektur desain yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis CPU interconnection. Yang pertama itu ada bus interconnection. Arsitektur ini menggunakan satu jalur utama, yaitu yang menghubungkan semua CPU dan peripheral dalam sistem. Yang kedua yaitu crossbar interconnection. Jenis interkoneksi yang sangat cepat dan efisien. Arsitektur ini menggunakan rangkaian switch yang disusun dalam bentuk matriks. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, switch interconnection. Merupakan arsitektur yang menggunakan rangkaian switch atau router yang terhubung satu sama lain untuk menghubungkan data antar CPU. Nah, yang selanjutnya itu yaitu bagian dari cache memory. Tujuan dan fungsi cache memory. 1. Semakin besar cache memory pada sebuah komputer, maka semakin cepat dan efisien pula kinerja prosesor. Yang selanjutnya itu yang kedua. Cache memory dirancang untuk mempercepat kerja sistem komputer, untuk mempercepat kinerja sistem komputer dengan menyediakan akses cepat data yang sering digunakan oleh CPU. Nah, selanjutnya itu yaitu bagian kita maju ke kesimpulan. Jadi CPU atau Central Processing Unit atau bagian adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan pada komputer. CPU merupakan otak yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Secara umum, CPU bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengolah data yang masuk ke dalam komputer, serta menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna dengan adanya CPU. Komputer dapat bekerja sesuai instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, yang selanjutnya itu arsitektur CPU. Arsitektur CPU merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian, yaitu diantaranya adalah ada register, ada ALU atau biasa disingkat dengan Arithmetic Logic Unit, dan Control Unit. Oke, sekian dari pemaparan materi saya dan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebagai kesimpulan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.